Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menyapa Anda, tentunya kali ini dalam acara Tanggapan Publik. Nah pemirsa, hari ini Kori tidak sendiri ya, karena sudah ada wanita-wanita cantik yang luar biasa yang tentunya sudah banyak kontribusinya di dunia kita, di Indonesia tentunya ya pemirsa ya. Nah sore hari ini kita mungkin pemirsa di rumah melihat Kori hari ini pakai kebaya, ada apa gitu ya, karena tidak biasa ya. Hari ini kita akan membahas tentang kebaya Goes to UNESCO. Nah seperti yang kita ketahui ya pemirsa ya, bahwa kebaya ini adalah warisan budaya ya, warisan busana Nusantara yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, dan ini harus kita pertahankan. Dan bagaimana caranya supaya kebaya bisa terdaftar di UNESCO. Nah ini harus kita perjuangkan bersama-sama ya. Untuk itu kita sudah mengundang dua narasumber ibu-ibu luar biasa ya, yang tentunya wah luar biasa di kiprahnya di Nusantara ini. Kita langsung saja sapa, nanti kita ngobrol-ngobrol langsung bersama mereka ya. Yang pertama ada Hajah Bunda Indah, beliau adalah tokoh perempuan nasional. Dan yang kedua ada Ibu Ujiana Sianturi SPD yang merupakan tokoh UMKM Sumatera Utara. Selamat sore ibu-ibu cantik-cantik. Apa kabar Bu? Sehat ya, sehat, ya. ya. Sehat, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Kori hari ini senang sekali ya berhadapan dengan ibu-ibu yang luar biasa. Hari ini kita akan membagikan informasi dan menularkan semangat kepada perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Utara tentunya ya ibu-ibu ya. Oke, kita ketahui belakangan ini semenjak hari kemerdekaan kemarin ya Bunda dan Ibu Uji, bahwa kita mulai menggalakkan kebaya Goes to UNESCO. Dan kemudian Bunda Indah sebagai pelopor ya pemirsa, pelopor parade berkebaya Nusantara yang kemarin diselenggarakan di lapangan Benteng. Ini adalah salah satu cara bagaimana kita dapat menggalakkan, menyemarakan kembali semangat-semangat berkebaya untuk wanita-wanita yang ada di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara. Kori ke Bunda Indah dulu. Bunda kemarin luar biasa acara yang di lapangan Benteng. Wah keren sekali pokoknya. Ini yang ingin Kori tanyakan di awal, apa yang melatar belakangi Bunda sebagai pelopor menyelenggarakan parade berkebaya Nusantara ini Bunda? Terima kasih Nanda Kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua permisa yang menonton di acara hari ini ya, dengan judul nih perempuan-perempuan yang katanya hebat. Wah sangat hebat. Salah satu kehebatan kami adalah karena kami cinta negara kami. Wah luar biasa. Di sini kita membuktikan bagaimana salah satu kebudayaan leluhur itu yang harus kita utamakan kalau mau menjadi warga negara yang baik. Benar, ya. benar, Bunda. Ya, kenapa seorang Bunda Indah? Kalau dibilang saya sudah berkiprah sudah lama ya di nasional di Jakarta. Tapi yang namanya cinta kepada kampung halaman itu tidak bisa diganggu atau diatur oleh siapapun. Saya siap korban untuk Sumatera Utara khususnya. Nah, jadi saya sebenarnya terpanggil sebagai perempuan Indonesia melihat leluhur kita itu dari dulu itu ya memang berkebaya, kepunyaan Indonesia. Iya benar Bunda. Kita lahir dari Ibu Pertiwi, seorang ibu yang melahirkan anak-anak bangsa. Salah satu anak bangsa itu saya. Nah kenapa saya harus diam? Seandainya atau memang sudah terlaksana atau sudah terjadi, kebaya kita ini sepertinya sudah mau dirampas. Benar ya Bunda. Ya, itu yang saya seperti berontak untuk menunjukkan kepada dunia. Kami anak-anak bangsa itu yang memerankan menjadi penerus bangsa, bahwasanya kebudayaan berkebaya itu adalah milik mutlak Indonesia, bukan milik siapapun. Jadi salah satu kemarin saya pelopor ya, malah saya penyelenggara. Ini suatu mukjizat bagi saya. Dalam waktu 10 hari saya dengan bekerja keras untuk mengumpulkan 33 kabupaten Sumatera Utara. Bukan hanya kabupaten, tingkat nasional dari berapa provinsi juga hadir dalam acara kita kemarin. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwasanya Sumatera Utara itu hebat. Terutama perempuannya yang bisa menunjukkan bukti dari 8 etnis suku yang ada di Sumatera Utara. Ini adalah satu keunikan bagi Bunda. Kenapa nggak Bunda tonjolkan itu tadi? Maka Bunda kiprahkan,
Bunda gebrakkan dalam cara permainan Bunda untuk bagaimana berkebaya Nusantara ini untuk menuju UNESCO itu Bunda Indah buktikan dulu di Sumatera Utara dibandingkan kota lain. Di kampung halaman dulu ini ya Sumatera Bunda Utara ya. yang kemarin itu mencapai ya saya menyediakan makanan nasi kotak 16.500. Wow, luar ya biasa Bunda. kita sediakan itu untuk bagaimana kita bisa membuktikan bahwasanya perempuan Sumatera Utara itu luar biasa. Itu yang dulu salah satu mungkin Nak Kori heran. Apa sih keuntungan Bunda ini? Apa sih mau Bunda? Benar sekali. Gitu. Karena kan yang kita ketahui Bunda ini tinggalnya sudah di Jakarta ya Bunda ya, tapi rela kembali ke kampung halaman ya untuk melakukan hanya bolak-balik aja ini. setiap minggu, bulan gitu aja. Wah, luar biasa. Jadi memang ini Bunda Indah ini suatu kebanggaan untuk kita ya pemirsa yang ada di Sumatera Utara. Kita berbangga punya Bunda Indah, dan Bunda Indah ini kita patut berbangga juga nih TVRI dapat mengundang Bunda Indah karena banyak sekali media televisi yang ingin mengundang Bunda Indah tapi nggak mau ya. Saya Kenapa Bunda kali ini mau diundang stasiun televisi? Ya, salah satu adanya mungkin doa dari Ibu Ujiana ini. Ya, saya melihat doa juga dari TVRI. Banyak yang saya lihat sudah banyak perbaikan termasuk TVRI tadi, dan kedua saya terpanggil untuk menunjukkan apa sih tujuan saya itu harus saya buktikan di dalam acara wawancara saya hari ini supaya jangan timbul fitnah. Benar, ya, karena bisa jadi pasti Bunda Indah ini karena mau dekat politik, atau pasti Bunda Indah ini mau jadi politik, atau biasanya begitu Bunda. Iya, kok mau mengeluarkan uang biaya besar atau begitu, menjadi peran untuk sutradaranya dia, IO-nya dia, malah bagaimana saya bisa merayu dari pemerintah daerah, pemerintah Sumatera Utara, Kota Medan, Polda Sumatera Utara, Bayangkara, termasuk Panglima Bapak Pangdam Bukit Barisan. Tokoh-tokoh masyarakat, organisasi, bagaimana saya harus bisa mereka itu memahami apa tujuan saya. Tapi alhamdulillah. Tapi ini pure nggak ada kepentingan politik sama sekali Bunda. Silakan nanti akan membuktikan. Saya melakukan ini bukan hanya berkebaya. Banyak yang banyak sudah hal yang sudah dilakukan ya Bunda. Baik, saya ke Bunda Uji di sini. Cantik sekali hari ini Bu Ujiana, luar biasa dengan kebayanya ya. Kita memang kalau sudah mengenakan kebaya ini rasanya waduh jadi wanita yang anggun gitu ya Bu Ujiana. Kalau Bu Uji menilai kebaya itu seperti apa Bu Ujiana? Ya, terima kasih Bu Kori. Saya menilai kebaya ini seperti karena kebaya itu adalah identik dengan perempuan ya. Terus saya menilai ini juga ketika saya berkebaya seperti ini, perasaan saya seperti anggun. Iya, anggun gitu ya Bunda. Ketika kita lihat perempuan itu lengkap berkebaya, berjalan juga tidak gimana ngangkang ke sana kemari, jalannya juga anggun. Saya sangat bangga. Jadi benar-benar sosok seorang wanita itu Indonesia. Kalau berkebaya sempurna begitu ya Ibu ya. Menjadi seorang perempuan Indonesia, perasaan saya dengan memakai kebaya seperti ini, rasa saya sangat feminisme gitu. Benar. Iya, sangat. Dan ini adalah warisan yang patut kita banggakan ya Bu Ujiana, dan harus kita lestarikan ya pemirsa ya. Untuk itu kita bersama-sama di sini ya, satukan semangat kita untuk melestarikan budaya kita ya, jangan sampai direbut oleh negara lain begitu ya. Iya. Oke, saya lanjutkan kembali Bu Ujiana. Lalu apa ini hubungannya kebaya, dan tentunya ini kebaya Goes to UNESCO yang akan kita gebrak ini dengan UMKM, ada hubungannya seperti apa Bunda Ujiana? Jelas. Pada umumnya itu wanita atau perempuan itu adalah sangat identik dengan berkebaya. Nah, siapakah yang membuat kebaya itu? Adalah perempuan. Yang menjahitnya adalah perempuan. Juga. Otomatis itu menjadi kreatif ya. Nah, jadi UMKM itu hampir 60% semuanya perempuan. Ya, sehingga ketika di acara parade kemarin itu para pelaku UMKM kita hadirkan di sana, bahkan untuk menunjukkan etnik masing-masing daerah. Ini luar biasa Bunda, saya sangat bangga.
menunjukkan di sana seperti apakah kebaya itu yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara. Bahkan berbagai etnis bangga berjualan luar biasa. Kenapa saya ajak Bunda, ayo kita harus tunjukkan pada dunia bahwa kebaya dengan UMKM itu bisa sejalan, bisa meningkatkan perekonomian mereka. Nah, ketika saya lihat di acara itu beberapa event, saya sering mengikuti pameran-pameran nasional, luar negeri, tapi yang bayar lagi ya. Bayar lagi. Kalau ini gratis semua, gratis. Luar biasa, tepuk tangan dulu kita buat Bunda kita ini. Itu saya merupakan kebanggaan saya, jujur saya baru mengenal Bunda, tapi sosok itu saya lihat luar biasa, bukan hanya untuk mengumpulkan sosok manusia, sosok perempuan yang hanya sekilas sosialita, tetapi mengumpulkan bagaimana supaya para pelaku UMKM dengan acara ini bisa sejalan, perekonomian mereka luar biasa. Gitu ya, Se-Sumatera Utara kami panggil itu Utara. pelaku UMKM, bukan hanya untuk tenunan, bahkan ada snack, kerajinan apa semuanya habis bahkan kurang. Kurang. Masya Allah, luar biasa. Itu ada satu hal itu dari UMKM dari Kecamatan Tiganderket itu membawa salak. Di situ penjualan mereka sampai 15 juta. Wow, Luar dalam biasa, satu hari. belum pernah terjadi. Luar biasa. Ya, jadi kami berkeinginan juga, saya bilang sama Bunda buat lagi kapan, tetapi gratis. Sehingga dengan adanya parade kebaya ini meningkatkan perekonomian Sumatera Utara, khususnya masyarakat kecil, sehingga kebaya ini juga tetap ya kita perjuangkan menjadi warisan budaya yang tidak berbentuk benda ya. Tidak berbentuk benda. Ya, tetapi ini kan setelah dijahit dulu dia baru ada. Nah, yang menjahit itu siapa? Perempuan Indonesia menjadi pelaku kreatif. Dulu kan belum ada industri membuat kebaya kan. Ini kan harus jahit tangan. Nah, benar. Itu Mbak Kori. Dan memang kaitannya sangat erat begitu ya, luar biasa sekali ya. Ini luar biasa juga Bunda dengan acara yang kemarin, Kori mendengarnya sangat luar biasa. Saya terharu. Saya dalam acara itu menangis. Wah, luar biasa Bunda. Hari ini aja saya terharu. Masih tetap terharu ya Bunda ya. Ternyata memang antusias masyarakat juga sangat tinggi untuk mendukung kebaya Goes to UNESCO ini ya Bunda ya, luar biasa. Namun ini kan perjalanan yang tidak mudah ya Bunda ya, untuk satu warisan budaya ini bisa diakui oleh dunia begitu. Apa-apa saja langkah yang harus kita perjuangkan nih Bunda agar semua masyarakat, wanita semua yang ada di Sumatera Utara juga ikut bergotong royong, ikut memperjuangkan warisan kita ini. Bagus sekali Nak Kori sampaikan ini ya. Saya terharu ya. Iya Bunda. Ya, sebenarnya kalau mau aman, nyaman atau damai Indonesia ini, kebudayaan itu yang harus kita dahulukan. Ya, karena waktu zaman nenek moyang kita, leluhur kita, itu belum ada agama. Tapi budaya mereka utamakan. Baru terjadilah toleransi, kebersamaan. Jadi dari budaya kita tahu agama apa, suku apa. Contoh Bunda Indah nih, saya sebenarnya kan udah dikategorikan sebagai pendakwah. Ya, sebagai pendakwah di Indonesia, saya tidak pernah dikutip bayaran untuk dakwah saya. Masya Allah. Kedua, saya hanya berjalan keliling Indonesia hanya sebagai pemersatu umat. Hanya sebagai penyeru kebaikan. Dan saya menjaga NKRI seperti diri saya. Jadi kenapa saya terpikir harus kebudayaan ini harus kita nomor satukan. Ada beberapa kali saya diundang ke beberapa daerah. Kebudayaan itu kenapa timbul keegoan? Ternyata kebudayaan tadi itu harusnya didahulukan. Ini sudah terkunci, sudah tertanam. Tidak lagi dikeluarkan. Ego masing-masing. Sama dengan kebinekaan tadi. Indonesia Pancasila. Ya. Pancasila itu ada kebinekaan. Benar, semua ada suku, semua ada. Kenapa saya terharu? Supaya negara Indonesia tahu, rakyat Indonesia tahu. Seorang Bunda Indah tidak menginginkan apapun. Dia hanya ingin berbuat. Ingin leluhur saya, ingin
para pejuang yang dulu bisa bangga kepada kami sebagai perempuan. Sebagai penerusnya. Yang bisa meneruskan. Benar sekali. Untuk membuktikan. Terutama kebinekaan itu kan ada toleransi. Benar sekali. Kebersamaan dalam segala suku. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya mengambil dari sisi positif, biarlah uang saya habis. Asal rakyat ini bersatu. Masya Allah, dari parade kemarin. Saya terharu. Ya Allah, kau satukan semua perempuan yang ada di Sumatera Utara ini. Dengan doa yang aku tidak pernah berhenti. Aku jadikan EIO, aku yang mengatur. Aku yang semua membuatkan ini menjadi hadir dengan doa. Itu salah satu adalah ibadah saya. Wah, untuk apa saya sholat? Untuk apa saya puasa? Untuk apa saya cuma mengerjakan haji saya? Kalau saya tidak bisa mencintai, membela negara saya. Pertama dari kebudayaan itu yang bisa kita rangkul dari segala penjuru. Terutama dari pedagang kecil sampai pedagang eksklusif. Yang menunjukkan bukti Indonesia tuh hebat. Benar sekali. Punya ciri khas masing-masing. Punya pemikiran yang tadi Ibu Ujiana sampaikan. Pemikiran pertama adalah mereka punya sesuatu karir yang luar biasa. Dibuktikan di acara yang 28 di lapangan mereka. Jadi saya heran, kadang-kadang ada juga yang kontra kepada saya. Kenapa tidak didukung saya? Sementara yang saya lakukan ini nggak ada pakai proposal. Tidak ada saya minta sama pemerintah. Saya melakukan dengan ikhlas. Pertama, tujuan saya supaya Dek Kori tahu, saya membangun ukhuwah, toleransi beragama di hari 28 Agustus kemarin. Bayangkan, yang tadi tidak mengenal saya, yang tidak mengenal Ibu Ujiana, kami berpelukan. Wah, kamu wanita hebat. Kamu juga wanita hebat. Kamu cantik. Kamu juga cantik. Nggak ada perbedaan. Itu yang pertama. Apakah itu satu ibadah atau tidak? Ibadah dong pasti. Untuk apa kita sholat kalau sombong? Benar. Untuk apa kau puasa kalau kau angkuh? Kau tidak menunjukkan rahmat itu di dalam jiwamu. Kau tidak punya agama. Pasti kau sombong. Kedua, anak Kori supaya tahu, mungkin Ibu Ujiana juga di sini heran. Saya hanya 2 melaksanakan. Saya bersedekah. Semua yang hadir dalam UMKM saya berikan gratis. Luar biasa. Sedekah saya. Wow. Malah yang asongan semua saya beli. Ratusan pedagang di pinggir jalan semua saya beli. Wow. Saya kembalikan lagi kepada masyarakat. Supaya juga mereka pulang. Yang penjual sate kerang, aqua, itu semua saya borong. Saya kembalikan kepada masyarakat yang menikmati. Jadi semua tidak ada beda saya buat. Nah, ada 2 pahala yang saya dapat. 1, silaturahmi, kedua sedekah saya. Jadi jangan salah sangka dong, seorang Bunda Indah itu melaksanakan parade berkebaya menuju UNESCO yang memang dunia harus tahu. Kami yang punya kebaya itu, bukan kalian yang punya. Itu yang saya berkobar untuk membuktikan kami sebagai Ibu Pertiwi. Yang itu yang tadi yang sudah saya sampaikan, saya cari pahala amal ibadah. Benar, jadi kemarin kalaupun saya mati di dalam perjuangan jihad saya, yang saya tidak makan siang aja saya nggak makan. Saya bangga dengan semua dengan memakan yang kami beri. Banyak dukungan-dukungan tim-tim saya dari perusahaan-perusahaan saya untuk berbagi. Waduh, itu satu luar biasa. Luar biasa, luar Bunda. Biasa. Wah, ini tentunya menjadi amal kepada Bunda Indah dan sangat bermanfaat untuk masyarakat para pelaku UMKM ya Bunda Ujiana. Ini luar biasa. Semuanya pasti berterima kasih dan berbangga kepada Bunda Indah yang sudah menyelenggarakan parade berkebaya kemarin ya, luar biasa. Nah, ini kan Bunda kalau kita berbicara tentang kebaya sudah mulai sangat berkembang ya Ibu Uji. Mulai dari dahulu yang kebaya tradisional, sekarang kebaya sudah berkembang dengan segala
desainnya begitu ya, luar biasa sekali. Jadi memang kreativitas anak bangsa, para perempuan-perempuan yang ada di Indonesia sangat luar biasa ya Bunda Uji ya. Bagaimana Bunda Uji melihatnya bahwa ini kebaya ini memang harus goes to UNESCO. UNESCO harus tahu, dunia harus mengakui warisan budaya ini memang punya kita Indonesia. Karena kan kalau budaya kita ini sebenarnya masih ada mirip-mirip dengan budaya tetangga kita ya, Bunda ya, Melayu, Malaysia, Singapura seperti itu. Bagaimana ini bisa kita menjadikan ini benar-benar punya kita loh, ratusan tahun ya begitu. Kalau mereka mungkin memang budaya agak mirip-mirip Melayu seperti kita, yang mungkin puluhan tahun ya Bunda ya, tapi kita memang sudah dari awal kebaya ini milik kita. Bagaimana Bunda Uji melihatnya, ini kreativitas wanita-wanita yang ada di Indonesia memang harus diakui oleh dunia, Bunda Uji? Ya, memang di negara tetangga bahwa ada juga ciri khas berkebaya. Nah, berbagai kebaya ini, ada kebaya Melayu, ada kebaya dari Toba, ada kebaya Bali. Bali juga khasnya kan kebaya ya Bunda ya. Jadi berbagai daerah. Jadi tujuan Bunda kemarin membuat ini adalah kita semua bagaimana kita menyatukan kebaya yang masing-masing jenis, masing-masing budaya yang ada di Indonesia, bahwa kita ingin mendaftarkannya karena kita bangga memiliki tersebut, supaya daerah lain atau negara lain tidak sempat mengambil ini, bahwa kebaya itu adalah milik negara yang lain atau negara tetangga manapun. Kita ingin, harapan kita, mari kita perjuangkan supaya kebaya warisan leluhur menjadi milik Indonesia. Dan bukan hanya Bunda Indah, saya atau yang lain memperjuangkan, harus kolaborasi, harus bersama-sama untuk memperjuangkannya pada dunia. Inilah kebaya adalah milik Indonesia, menjadi warisan budaya yang harus diakui dunia. Benar itu sekali, luar biasa. Mudah-mudahan ini dapat didengar oleh semua wanita yang ada di Indonesia ya, bahwa ini harus kita perjuangkan bersama-sama. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya pemirsa dengan kedua narasumber yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya kita santai dulu, kita dengarkan alunan lagu dari Kay Kustik. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Tanggapan Publik. Kita masih membahas tentang kebaya Goes to UNESCO bersama dengan ibu-ibu yang luar biasa, yang kiprahnya sangat luar biasa di Indonesia ya. Ada Bunda Indah dan juga Ibu Ujiana yang sudah ngobrol-ngobrol bersama kita tadi di sini. Kemarin sudah memakai kebaya, ibu-ibu juga memakai kebaya luar biasa. Kay Kustik juga nggak kalah ketinggalan memakai kebaya, abang-abang pakai batik luar biasa ya. Udah seperti anggota dewan ya. Keren-keren, ganteng-ganteng, cantik sekali yang nyanyi juga. Wah, luar biasa. Kita bangga sekali ya memakai kebaya ini, dan memang ini warisan budaya Indonesia yang sudah ratusan tahun, ini luar biasa sekali. Bunda Indah, kalau melihat dulu pernah warisan kita, budaya kita yang dicuri oleh negara lain. Ini jangan sampai ya Bunda ya, untuk itu kita perjuangkan bersama-sama. Sudah bagaimana, sudah sampai mana proses dari perjuangan kita ini Bunda untuk kebaya Goes to UNESCO ini Bunda? Alhamdulillah, kebetulan kan kita di sini penyelenggaranya tetap Timnas.
Tim Nasional Berkebaya Nusantara menuju UNESCO. Jadi saya bergabung kepada salah satu ketua dari Ibu Lana Kuncoro, ya, yang di pusat. Kita berkolaborasi untuk bagaimana yang tadinya sudah diambil nih, malah sudah ada MOU nih, kecolongan Indonesia. Ya, disitulah saya bangkit dan saya marah. Tapi bukan marah untuk marah kepada negara itu, tapi cuman saya membuktikan tidak. Kami yang punya kebaya itu. Karena kebetulan ibu saya sendiri sampai tua tetap pakai kebaya. Iya. Jadi saya nggak terima dong. Kok leluhur yang punya leluhur saya, kebudayaan juga kita dari kebudayaan kebaya tadi dari nenek moyang kita kok diambil. Jadi di situ saya bangkit, berkobar darah saya untuk melawan mereka dan membuktikan bahwasanya kami bisa berkolaborasi, karena saya melihat juga sosok Bapak Presiden Joko Widodo dan istri beliau Ibu Iriana itu adalah memang sangat cinta kepada kepunyaan bangsa kita sendiri, ya. Beliau dengan kesederhanaan, ibu juga dengan berkebaya dengan ciri khasnya yang sederhana, ya, sama dengan Bunda Indah juga sederhana. Jadi saya melihat kenapa nggak saya bantu beliau untuk menunjukkan bukti. Nggak perlu saya cari muka sama Pak Presiden Joko Widodo, tapi saya membuktikan. Aku cinta Pak kepada negara ini. Aku cinta kepada kau sebagai presiden untuk membuktikan kami anak-anak bangsa ini semua akan bersatu berkolaborasi. Di situ ada PBI-nya, di situ ada Timnas-nya, di situ ada semua organisasi pemuda termasuk hari ini juga Ketua UKM sendiri juga ikut bergabung dengan Bunda Indah. Nah, ini salah satu nanti ya akan semua kan harus tanda tangan. Tanda tangan artinya mendukung. Nah, ini yang kita bawa nanti kepada Pak Presiden bahwasanya 33 provinsi sudah mendukung. Sudah mendukung. Iya, pastinya ini pelan-pelan. Insya Allah saya akan bergerak ke Aceh ini. Ya, ke Jambi. Saya ikut. Ya, kalaupun saya juga harus mendukung dana, ya saya siap. Ya, karena apapun ceritanya perlawanan terhadap negara lain itu tidak perlu dengan bicara banyak cakap. Tidak perlu berbicara hanya untuk persaingan. Kita di sini berbicara menegakkan kebenaran. Benar. Menegakkan kebenaran itu buktikan. Kau mampu nggak dalam berjuang? Kau buktikan. Kau sanggup nggak untuk berkorban terhadap negaramu? Kau buktikan. Bersama Bunda Indah terutama. Jadi kita nggak usah saling banyak besar mulut, omong kosong, tapi hanya cuman sebatas kepedulian kamu terhadap men Indonesia. Sementara yang kau tunjukkan adalah semuanya luar negeri. Bagaimana nggak kaya luar negeri itu akibat ulah kita sendiri sebagai anak bangsa. Ulah ibu-ibu sendiri, ibu-ibu orang-orang Indonesia. Kurang mencintai produk Indonesia ya Bunda ya. Saya haramkan lah, nggak mau lagi saya. Ya, saya sudah haramkan itu. Benar. Jadi memang ini kekuatan ini harus kita bersama-sama ya Bunda ya. Jadi nggak ada nampak miskin yang kaya. Ya, Bunda ya. Kita ini kaya. Luar biasa sekali jumlah penduduknya. Kalau kita bersatu, ini semua pasti bisa kita dapatkan, bisa kita raih bersama. Tidak salah kan? Tidak salah. Tidak salah. Sebenarnya Indonesia ini dijajah katanya oleh bangsa lain. Sebenarnya yang menjajah bangsa kita adalah kita sendiri. Nah, ini yang menjadi pengkhianat bangsa yang harus kita binasakan. Harusnya apapun yang dilakukan seseorang ataupun putra bangsa ingin merangkul ataupun menunjukkan kita kecintaan Indonesia melalui pakaian, kebudayaan dan lain, dukung, bukan dikatai, bukan difitnah, bukan dihina. Nah, ini satu pengkhianatan. Harus dibinasakan, nggak usah dipiara itu. Iya, jadi kita memang harus saling mendukung, apalagi itu untuk kepentingan negara kita Indonesia, begitu ya. Luar biasa. Yang sebelumnya kita sudah kecolongan ya. Kecolongan beberapa budaya kita yang sudah diakui oleh negara lain, mungkin itu karena kita terlalu sepele ya. Kasihan nggak dengan Pak Presiden? Kasihan kan dengan jangan cuma memperjuangkan sendiri, jangan mirip ngarap ya, presiden kok yang ini, jangan. Buktikan kita anak bangsa. Gak usah kita terlalu jauh sekali lah bicara Pak Presiden itu kan urusannya dunia. Kita lah sebagai anak bangsa membuktikan. Kok Bunda Indah bisa melakukannya? Nggak mau jadi apa-apa dia. Iya, untuk itu wanita-wanita muda ya
Ini Oh, Bunda kemarin Indah saja mahasiswa. luar biasa loh, semangatnya masih berkobar. Untuk wanita-wanita muda yang ada di luar sana, ayo kita bangkit bersama-sama Bunda Indah ya, kita contoh semangat beliau untuk memperjuangkan kebaya ini. Jangan sampai ya dicuri lagi oleh negara lain, karena ini kita sudah mulai bergerak bersama ya Bunda, memperjuangkan kebaya Gosto UNESCO agar bisa dikenal oleh dunia dan diakui dunia bahwa ini adalah warisan dari Indonesia. Tentunya luar biasa sekali. Ini semangat yang bergelora ini mudah-mudahan menular ya Bunda Malah ya, kami pada ada wanita-wanita dua yang ya, mohon maaf supaya tahu juga Sumatera Utara. Saya berkolaborasi sebagai sekretaris ketua panitia itu dari PBI sendiri. Jadi timnas PBI. Kami di Sumut gak ada berantem, gak ada saling hujat gitu. Saya dengar di pusat ada saling yang merasa aku, kamu. Enggak kan nggak boleh mau menjaga toleransi keberagaman dan termasuk pelestarian kebudayaan ini, ngapain ada sikut-sikut menyikut? benar, Kan lucu. Udah belum berbuat udah pakai sikut menyikut. Maunya buktikan anak harus berbuat dulu ya Bunda Ya, ya. itu yang- Harus ada bukti nyata lah ya, apa yang Jangan besar mulut. Jangan besar mulut, harus ada Omong kontribusi kosong, iya. kepada negara kita ini. Apa yang bisa kita perbuat untuk negara kita ini? Negara bisa berkembang kalau kita sebagai warganya juga berani berbuat ya sesuatu untuk negara kita. Tapi jangan Indonesia juga hanya tercinta. karena duduk jadi pejabat ya. Jangan. Ada kepentingan ya Bunda ya. Jadi kayak kemarin kita ya melihat semua dari rakyat kecil, dari pedagang asongan, dari tukang sapu. Saya heran, Bunda kami pakai kebaya, Bunda kami pakai kebaya. Wah, bangga Itu yang semuanya, saya mau Bunda. nangis Luar tadi biasa. di Kori. Ya Allah, luar biasanya kalian. Kalian cinta kepada. Jadi kami nggak mikirkan mau pejabat datang kayak mau kos siapa, kami nggak peduli. Semuanya sama ya Bunda ya. Kami buktikan kepada negara kami cinta kepada negara kami untuk menunjukkan kebudayaan kebaya itu ada dalam jiwa kami. Udah itu Benar aja. sekali, luar biasa. Wah, luar biasa sekali Bunda Indah ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat kepada kita semuanya ya. Menjadi contoh Ibu yang lain Ujiana. lah. Menjadi contoh untuk yang lain, sangat luar biasa. Dah Bunda Ujiana, ini dari UMKM sendiri bagaimana dukungannya kepada kebaya Gosto UNESCO ini, Luar Ibu biasa Ujiana? Bu Ojana. Luar biasa. Kalau kebaya mendaftarkannya itu kan tidak boleh pribadi, Iya. harus komunal. Jadi dari perspektif gendernya, dari sudut pandang perempuan ya, kami akan mendukung semua harapan kita, termasuk harapan Bunda Indah, harapan pemerintah Indonesia, Pak Presiden Jokowi, dari UMKM-nya akan semakin semangat membuat kebaya yang handmade. Yang handmade, benar Bahwa sekali. kalau kebaya yang handmade itu kan jauh lebih cantik ya dari yang industri. Iya. Dan Jadi nilainya itu nilainya beda ya, itu Ibu ya. luar biasa. Luar biasa. Bahkan harganya juga mungkin akan lebih mahal ya. Jadi ketika si perempuan memakai kebaya yang handmade buatan para pelaku UMKM, perempuan yang mengerjakannya akan semakin si perempuan itu kelihatan semakin anggun. Karena kita juga mengetahui bahwa Indonesia ini adalah dulunya kerajaan kayak Mojopahit, semua dayang-dayangnya, semua putri-putri itu kan memakai kebaya. Memakai kebaya. Jadi kita berkeinginan bahwa perempuan walaupun dia adalah seorang UMKM supaya tetap menjunjung tinggi kalau bisa. Kalaupun mau jualan ya berkebaya. Iya. Kita lihat seperti ya penjual jamu ya, Iya. selalu berkebaya. Selalu berkebaya. Nah Cinta ini sekali iya, dengan ini kebaya. saya menjadi begini juga. Kenapa ya ibu-ibu penjual jamu memakai kebaya? Bisa Nah, ya. Ya, Bisa kenapa loh. ya? Nah, seperti itu. Bunda tahu nggak kenapa ya ibu-ibu itu selalu menggendong jamunya Jamunya. itu memakai kebaya? Ini sampai saat ini menjadi pertanyaan juga bagi saya. Sementara kebaya itu di Indonesia sebelum-sebelumnya dianggap dipandang sebelah Kecil. mata ya, Pandang sebelah seperti mata. kecil. Sementara ini besar, Besar karena ini sekali adalah nilainya. merupakan warisan leluhur. Benar Nah sekali. itu Luar biasa. Bu Kori, kami akan semakin semangat. Kami akan
makin kuat. Kreatif lagi, Kreatif lagi. bagaimana Kreatif lagi. mendesain kebaya-kebaya itu supaya diminati lokal, nasional, Yes. bahkan internasional, Internasional. seperti Benar itu. sekali. Dan yang Ya. perlu kita dorong adalah anak-anak mudanya begitu ya Ibu ya. Iya. Wanita-wanita muda yang ada di Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara supaya lebih mencintai kebaya ya, jangan Iya. dianggap sebelah mata lagi. Ini memang busana yang luar biasa yang memang patut kita cintai, patut kita banggakan seperti itu. Sama seperti nenek saya dulu ya Bunda. Iya. Setiap hari pakai Pakai kebaya, kebaya. pakai kain loh setiap Iya, hari. seneng setiap kali kita saat. lihatnya ya. Iya, saya senang sekali lihat. Waduh, Iya. terlihat anggun, cantik Mama saya sekali. Iya, seperti itu ya Bunda ya. Memang orang-orang ibu-ibu Sampai dia dulu meninggal itu masih mencinta pakai sekali kebaya. dan kebaya luar Lagi biasa ya Bunda. lagi pakai batik kebaya. Iya, luar biasa. Nah, ini mungkin yang perlu digebrakan kalau di pemikiran Korea mungkin harus ada seperti batik. Sekarang kan sudah ada hari batik, ada satu hari yang wajib memakai batik. Mungkin bisa kita Desainkan menjadi lakukan kebaya. seperti itu ya Bunda ya. Satu hari memakai kebaya di semua instansi seperti itu ya Bunda ya. Mudah-mudahan bisa ya supaya anak-anak muda juga lebih mencintai kebaya, lebih mengenal nilai budaya itu yang luar biasa seperti itu ya Bunda ya. Wah, ini pasti sangat luar biasa kalau kita sudah bisa lakukan itu supaya nggak hanya orang-orang tua saja ya pemirsa yang mencintai budaya kebaya ini, tapi juga anak-anak muda karena memang kan negara ini kan anak-anak muda ini nanti yang akan memimpin generasi ya ke Bunda depan. ya. Generasi muda ini yang akan memimpin negara kita nantinya. Jadi memang generasi muda inilah yang harus kita bina juga agar mencintai budaya, warisan budaya Indonesia yaitu kebaya yang sangat luar biasa. Nah, Bunda, kemarin Kori melihat informasinya ya, beritanya bahwa sebenarnya kebaya Goes to UNESCO ini adalah tadinya kolaborasi ya Bunda ya di antara beberapa negara tetangga kita ya Bunda ya. Lalu kemudian kita berdiri sendiri, memperjuangkan ini sendiri menjadi warisan tunggal Indonesia begitu. Itu bagaimana sebenarnya Bunda? Nah, terbelakangnya seperti apa sebenarnya bisa tadinya berkolaborasi sehingga kita sendirian ini berjuang. Jadi kalau saya lihat ya begitu tadi, ada pengkhianatan di Oh, dalam gitu. bangsa ini. Kan lucu. Yang lucunya ada pula di Indonesia ini yang ikut mendukung menuju UNESCO ini dari negara tetangga. Itu perlawanan saya kepada dia. Ya, saya nggak ceritakan siapa itu, tapi yang pasti saya kecewa aja. Kenapa dia harus mendukung? Ini kan milik Indonesia. Iya dong. Kalaupun nanti dunia mengatakan ini milik Malaysia, jadi kita bisa membuktikan. Tapi kalau ada juga orang Indonesia sendiri mensan ikut, jadi perjuangan ini sia-sia begitu ya Bunda ya. Tapi dia kalah. Saya bikin kecolongan nanti. Iya dong. Dia nanti saya bikin. Nah ini kau mau tanding kepada kami, kita akan membuktikan. Iya, Nah alhamdulillah sudah beberapa provinsi secara perlahan-lahan kita membuktikan kepada dunia untuk bahwa saja Indonesia yang betul-betul milik kebaya itu milik Indonesia. Kebaya milik Indonesia. Malah saya sudah dapat telepon undangan dari beberapa negara Eropa, Amerika, termasuk dari Australia, dari Bangladesh, mereka termasuk Arab. Lah, kenapa semua pada mengundang saya? Tapi saya mengatakan gini, kalaupun saya diundang, saya masih cinta kepada negara saya. Udah close untuk saya diundang ke luar negeri. Saya cuma untuk menunjukkan bukti bahwasanya nggak usah Bunda Indah diundang lagi ke luar negeri. Dia ingin cuman melakukan sesuatu yang terbaik untuk bangsanya sendiri. Karena masih banyak yang membutuhkan saya. Ke luar negeri itu banyak perwakilan yang mungkin senangnya berjalan-jalan ke luar negeri. Kalau saya udah enggak. Saya lebih senang berdakwah, saya lebih senang berbudaya di negara saya sendiri. Saya lebih senang bagaimana menjalin silaturahmi pemersatu umat, menjadi penyuruh kebaikan, menegakkan kebenaran. Ya salah satu kebaya ini menegakkan kebenaran, benar gitu. Ya terutama untuk menjaga NKRI sampai darah saya terakhir, membuktikan bahwasanya kami penerus pejuang itu, bahwasanya apapun yang kami lakukan adalah semata-mata untuk negara kami dan luar Allah biasa Subhanahu wa sekali. Ta'ala. Nah, tadi Bunda Indah kan mengatakan bahwa kegiatan kemarin Parade Kebaya Nusantara itu adalah Bunda yang pelopornya, Bunda yang bertanggung jawab atas semuanya. Kemudian ingin Korea tanyakan bagaimana
pemerintah melihat ini Bunda? Ada tidak bantuan dari pemerintah? Siapa-siapa saja sebenarnya yang mendukung Bunda seperti itu Bunda untuk di Sumatera Utara ini sendiri? pertanyaan bagus ya. Karena kita mau tahu juga nih ya, Iya, pemerintah sebenarnya mendukung nggak sih? sangat. Seharusnya saya mau buka di media online ataupun di media viral diri saya ya. Tapi saya takut marah mereka karena dianggap saya sombong. Bunda cuma sendirian di sini? Ada anak bangsa yang mau melakukan kayak gini dibilang sombong, coba. Waduh. Ada anak bangsa yang mau melakukan terhadap Sumatera Utara. Nggak punya kepentingan saya di Sumut ini. Saya cuma anak Medan. Cinta Medan, cinta Sumut. Lahir saya di Sumut. Dengan gebrakan Parade Nusantara berkebaya tadi, yang hebat itu Sumut bukan Bunda Indah. Tapi tanda kutip, tadi yang Kak Dek Kori bilang, tidak ada dukungan dari pemerintah. Wow. Tapi, ada tapinya. Alhamdulillah, dari Persit Kartika, ya, dari Bayangkari, Polda Sumatera Utara ikut mendukung karena punya toleransi. Kasihan lihat saya. Caranya apa? Mereka serukan kepada kabupaten, ikut dalam acara Bunda Indah. Ayo turun kalian. Jadi setiap bupati, setiap kepala daerah berbicara, mengajak. Kami dari Dairi, kami dari Madinah, kami dari Nias. Ayo bersama-sama ikut menyemarakkan berkebaya Parade Nusantara menuju UNESCO bersama Bunda Indah. Wah, semuanya pada ikut. Itu salah satu yang. Setidaknya dukungan seperti itu aja sudah bernilai Saya nggak ya minta Bunda ya. dukungan uang. Iya. Saya tidak pernah mau proposal. Saya tidak pernah minta. Udah saya bilang, harta nyawa saya sudah saya garantikan terhadap bangsa ini. Wah, luar biasa. Sudah saya sampaikan. Untuk apa saya punya tim mitra terhadap bisnis saya kalau mereka tidak juga ikut di dalam perjuangan saya? Ya, jadi kami udah punya tim yang kuat, ya kan? Kami nggak minta apapun. Jadi saya melakukan itu ya menggadaikan harga diri saya terhadap negara hanya demi NKRI. Jadi biar tahu negara Indonesia ini termasuk pemerintah sendiri harusnya bangga dong. Iyalah, ini punya datang anak ucapkan bangsa. selamat juga enggak. Itu yang saya sedih. Saya sedih. Begitu antusiasnya masyarakat Sumatera Utara datang dari 33 provinsi. Satu lembar surat pun gak ada mengucapkan, wah Bunda Indah kami sebagai pemerintah daerah. Sementara saya taruh loh lambang provinsi, ya semua saya taruh. Tapi gak ada. Tapi saya sangat disayangkan ya Bunda ya. Ya nggak apa-apa. Waktu mereka kan cuma sebentar jadi pejabat. Kalau Bunda Indah sampai akhir hayat nggak akan bisa mati dia. Namanya tetap ada di mana-mana. Dia tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Acara ini mengharumkan nama Sumatera Utara. Di luar sana yang dikenal adalah Sumatera Utara hebat loh. Bukan sudah Bunda Indah. menyelenggarakan parade Dunia loh. ini. Saya sampai diundang berapa negara nih sekarang. Itu pun saya tolak. Iya Dan kan? Bunda Indah membawa nama Sumatera Utara bukan nama pribadi. Bukan ya, nama Bunda, pribadi. Oh nggak mau. Di situ ada PBI, di situ ada Bu Ejana, di situ ada kebetulan Ketua PBI Sumatera Utara itu luar biasa Ibu Fitri ya. Gabung kepada saya. Semua gabung kepada saya. Ini enggak usah datang Bunda Indah itu enggak usah. Ada lagi yang berbicara negatif, tapi kita tetap welcome. Saya enggak tahu pemikiran mereka itu seperti apa. Iya. Ya, tapi wanita hebat. Kita doakan saja ya Bunda ya. Sudah siap. Kita doakan saja mudah-mudahan ya segala kedengkian tidak ada lagi di muka bumi ini, kita bisa Jadi nggak salah dong terjadi peperangan fitnah di Indonesia. Iya. Mana lebih kencang? Peperangan senjata atau peperangan fitnah? Waduh, itu luar biasa memang Bunda. Aduh, kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Indonesia ini maju ya, tetap bergandengan tangan, tetap saling merangkul ya, bersama-sama itu tim saya di bergotong depan itu yang luar biasa. Timnya Ibu Indah yang sudah menyelenggarakan parade. Selamat atas kesuksesannya. Mudah-mudahan akan ada gebrakan-gebrakan lainnya ya Bunda ya. Insya Allah. Nih, Ibu OKM nanti kita akan menyelenggarakan Expo. Apa tuh Bu Jana? Boleh kasih bocoran kepada pemirsa di rumah ini, menggembirakan juga ini infonya ini seperti ya. Akan ada apa nih? Para pelaku UMKM ini bukan hanya Sumatera Utara, Indonesia. nasional Indonesia. Wow. Bahkan negara. Tetapi kita selenggarakan nanti di Sumatera Utara, kita mau sebagai tuan mencari rumah. tempat dengan minimal 500 booth untuk UMKM gratis Free gratis. tahun depan.
itu akan kita laksanakan. Insya Allah pas ulang tahun saya ya. Wah. Tanggal 12 Agustus. Tanggal 12 Agustus ya kami berupaya mandiri, Iya. tidak mencari Dana. dana. Kami akan tanggulangi sendiri. Iya. Belajar dari parade yang kemarin ya, Iya. budaya luar biasa, Supaya mudah-mudahan. si UMKM itu juga bisa mengerti mari mandiri seperti itu, supaya semuanya berkolaborasi sama-sama. Jadi setiap ada misalnya kegiatan-kegiatan termasuk parade ini merupakan saya sangat mengapresiasi ya, karena disinilah pernah terjadi hanya setengah hari produk-produk UMKM habis. Terjual luar Biasanya- biasa. Apalagi gratis, biasanya kadang pameran itu ada kayak kuburan tidak ada orang. Iya benar Bunda. Tidak ada Kebanyakan pembeli. Seperti itu biasanya Bunda. Itu pengalaman saya. Bunda, bagaimana tanggapan dari para pelaku UMKM kemarin Bunda? Mana, Bagaimana Mbak? tanggapan mereka Bunda? Wah, mereka mengucapkan terima kasih yang luar kasih. biasa, sangat mengapresiasi kepada Sedih saya. Bunda Indah juga, semua para panitia mengucapkan terima kasih, karena satu hal lagi, biasanya kalau ada acara seperti itu yang sampai 20.000, memang dibuat di situ 15.000 orang bahkan lebih, tidak ada yang tidak makan, semuanya makan, jualannya terjual, ongkos Rezekinya mereka juga juga dapat. aduh luar biasa. Wah luar biasa Sangat sekali. sungguh luar biasa ya. Luar biasa. Nah ini terakhir ini tidak terasa waktu kita juga sangat terbatas, padahal masih ingin ngobrol banyak lagi. Harapannya apa sih Bunda Indah ke depannya, seperti apa nih harapan kita untuk kebaya Goes to UNESCO? Ya, terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, juga khususnya untuk Sumatera Utara. Bunda mengharap, ayolah berkolaborasilah, bangun mental akhlak kita melalui kebudayaan. Jangan saling cemburu, jangan saling tuduh. Karena tanpa ada kebersamaan, nggak akan kuat negara ini. Kita harus bersatu, karena perempuan Indonesia kuat, negara itu kuat karena ada perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Perempuan itu bisa kuat karena ada ibu-ibu pertiwi. Siapa ibu pertiwi itu? Kami sebagai perempuan hebat di Indonesia. Hanya itu Luar pesan Bunda. biasa. Terima kasih Bunda Indah. Dari Bunda Uji mungkin sedikit saja harapannya untuk ke depan. Ya, kepada perempuan Indonesia dimanapun berada, kami menyampaikan, marilah cintai kebaya. Semoga pemerintah Indonesia membuat Hari Kebaya Nasional, satu hari berkebaya untuk wanita, untuk perempuan Indonesia. Benar sekali. Amin, amin. Mudah-mudahan ini bisa terselenggara, didengar oleh pemerintah kita, dan kita bersama-sama untuk memperjuangkan kebaya Goes to UNESCO. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan tanggapan publik kali ini. Terima kasih Bunda Ujiana, Bunda Indah yang sudah bersedia hadir di sini. Terima kasih untuk semua timnya Ibu Indah ya yang sudah hadir juga di studio TVRI Sumatera Utara. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sebelum kita berpisah, kita nikmati lagi K-Acoustic.